Halo semua, bagi sama gue di channel FPL 62. Video kali ini gue akan membahas mengenai game week 5, dimana ini adalah midweek game week gitu ya. Game week di hari Rabu deadline-nya. Jadi pastiin buat kalian semua jangan lupa untuk atur tim kalian. Dan video kali ini gue akan ajak semua untuk membahas mengenai rencana transfer gue. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, jadi pertama-tama seperti biasa gue mau nge-review tim gue dulu. Kalau lo ikutin Twitter gue update di situ, dan juga di YouTube gue juga update bahwa gue akhirnya transfer Greenwood, striker cadangan gue, ke Stansfield gitu ya, another pemain cadangan juga, karena menurut gue tim gue masih solid banget. Dan terbukti kemarin dengan tim gue ini mendapatkan sekitar 80 poin dengan persebarannya Ramsdale blank gitu ya, dengan blundernya si Gabriel, walaupun dia nyetak gol lagi kan akhirnya. Tapi sebagai manajer ya gue bodo amat ya dia mau nyetak gol atau enggak. Kalau gue nggak punya dia dan dia blunder, sama aja ngeselinnya menurut gue. Kemudian di sini di back gue punya THA yang Liverpool bantai Bournemouth 9-0, dan Salah nggak ada di dalam satu involvement pun gitu ya. Trippier juga blank. Mungkin ada pengaruh dengan Bruno Guimaraes nggak main ya. Jadinya permainan juga menurut gue agak sedikit menurun kemarin. Alan Saint-Maximin ya seperti biasa kebanyakan gocek, maruk. Di menit-menit terakhir ada free kick tuh buat Newcastle seingat gue, dan gue pikir Trippier bakal ambil, ternyata bukan Trippier yang ambil ya. Jadi ya udahlah, dia blank. Kemudian dari James 1 assist walaupun kebobolan juga, tapi ya oke lah 1 assist. Dengan gue juga nggak punya Cucurella ya. Cucurella juga 1 assist. Cancelo di sini yang menurut gue nyebelin ya, dengan harganya yang mahal banget, tapi poinnya cuma 1-1 doang. Martinelli juga blank kemarin. Salah nggak usah kita sebut, gue udah bete sama dia. Kemudian Pascal Gross di sini pemain bintang gue di minggu ini. Gue udah masukin dia dari game week ketiga kemarin kalau nggak salah, dan sekarang di game week keempat akhirnya cetak gol, di game week kemarin cetak assist. Dan ya menurut gue emang gue nonton pertandingannya bagus banget sih Pascal Gross ini mainnya daripada pemain-pemain lainnya gitu ya. Baik dari assistnya, ada tuh 1 assist yang hampir banget March kalau nggak salah bisa ngegolin, cuma nggak golin. Dan menurut gue sangat layak Gross ini dapat 11 poin, 3 diantaranya dari bonus poin ya. Kemudian Luis Diaz dengan 2 golnya 14 poin. Haaland hat-trick tanpa diduga-duga, gue udah expect dia blank gitu ya, dengan udah kalah 2-0 duluan seinget gue, dan akhirnya comeback. Kemudian Gabriel Jesus juga 1 poin doang dengan dia dapat kartu kuning. Kemudian sisanya di bench juga ya sama seperti biasa, ada Ward, Andreas Pereira, Nico Williams, dan juga Stansfield. Nah berikutnya gue langsung aja membahas mengenai fixture di game week kelima. Oke, jadi langsung aja udah ada fixture di game week kelima, dan kayaknya video ini bakal nggak bakal lama ya, karena jaraknya juga deket banget dan gue harus cepet-cepet juga. Di game week kelima ini ada beberapa fixture, dan kalau lihat dulu deadline-nya adalah 31 Agustus jam 12 malam. Jadi lu di hari Selasa itu udah harus lock gitu ya. Dan sekarang hari Senin, gue rencananya akan upload hari ini juga, hari Senin. Dan kalau lihat di sini udah ada tim yang gue kotakin merah, pink tepatnya, yaitu ada Fulham Brighton, yang menurut gue ini adalah pertandingan yang bisa diincar sama manajer FPL kayak kita. Pastinya di sini gue agak sedikit condong ke Brighton gitu ya. Gue nonton pertandingan Brighton, gue nonton pertandingan Fulham, dan gue ngelihat harusnya Brighton dengan defensive line-nya cukup solid menghadapi Mitrovic gitu ya. Mitrovic juga nggak bisa dianggap remeh sebenarnya ya. Selalu cetak gol di beberapa pertandingan pembuka ini, dan ya gue rasa walaupun Mitrovic juga lagi on fire, tapi tetap aja Brighton menurut gue lagi bagus banget formnya. Dan gue pikir Brighton kalau begini terus ya pasti bisa masuk 6 besar mungkin. Dan kemudian Southampton ya gue tetap mengunggulkan Chelsea sih ya, walaupun Chelsea belakangan ini emang lagi kurang juga menurut gue, dengan beberapa pemain kartu merah gitu kan, bahkan terakhir Conor Gallagher gitu. Dan ya tapi tetap aja gue mendukung Chelsea di sini. Leeds Everton, gue agak sedikit mengunggulkan Leeds. Faktor home yang pertama, Everton juga lagi jelek menurut gue. Leeds malah kebalikannya, yang gue pikir dia mungkin akan degradasi gitu ya di musim ini, ternyata malah bagus banget musim ini, terutama Rodrigo, dan dibantu sama Aronson gitu kan. Berikutnya di hari Kamisnya ada beberapa tim yang gue incer juga, kayak contohnya ada Wolves yang akan berhadapan dengan Bournemouth. Bournemouth abis dibantai 9-0. Wolves permainannya menurut gue bagus kemarin sebenarnya, terutama Ruben Neves. Pedro Neto juga ada 1 kesempatan untuk assist tapi offside.
fall duluan ya, bukan offside. Dan ya jadi gue sedikit mengumumkan Wolves di sini. Kemudian Manchester City Nottingham, ya pasti Manchester City gitu ya. Beberapa kali ketinggal di 2 game terakhir mungkin ya, ketinggalan duluan. Manchester City tetap akhirnya bisa menang. West Ham Spurs, West Ham malah lagi hancur banget menurut gue, susah banget nyetak gol. Dan kalau menurut gue kalau lu punya aset pemain bertahan dari Spurs, pertahanin Perisic menurut gue kalau lu punya mainin, karena menurut gue Spurs ini oke juga musim ini, dan lini serang dari West Ham ya lagi jelek banget musim ini. Dan kemudian ada sisa pertandingan kayak Crystal Palace Brentford, menurut gue agak tricky sehingga gue nggak masukin di situ, tapi gue sebenarnya mengunggul Crystal Palace gitu ya. Terutama kalau Zaha udah kembali. Arsenal Aston Villa juga, Arsenal menurut gue harusnya bisa menang. Cuma ya gue nonton pertandingan Arsenal kemarin, menurut gue Arsenal harus lebih fokus lagi, terutama lini pertahanannya. Kayak kemarin bisa blunder. Kemudian juga harus lebih punya killer instinct lagi lini depannya. Kemarin gue melihat beberapa kali harusnya bisa shoot, tapi mereka malah ngoper-ngoper lagi. Dan kalau ketemu tim yang kayak misalnya Fulham kemarin yang agak sedikit low block gitu ya, mereka agak sedikit susah dalam membongkarnya. Jadi gue tetap mengunggulkan Arsenal di sini. Tapi menurut gue mungkin gak akan gampang. Liverpool Newcastle, Liverpool baru menang 9-0. Newcastle seri kemarin ya lawan Wolves. Jadinya menurut gue sebenarnya gue sedikit mengunggulkan Liverpool, walaupun gue bisa bilang bahwa harusnya ini bukan pertandingan yang mudah lagi buat Liverpool. Dan kemudian terakhir Leicester MU. Sebenarnya gue kemarin-kemarin tuh gak mau bahas MU ya, tapi menurut gue ini mulai menarik MU belakangan ini dengan solidnya sekarang Lisandro Martinez, Rafael Varane, dan banyak yang bilang ya Maguire ketemu dengan posisi favoritnya, posisi terbaiknya yaitu di cadangan. Dan menurut gue ya solid banget gitu Varane dan juga Lisandro Martinez ini. Dan yang ngapain lu risk sebuah skema atau pola atau dua pemain itu yang lagi on form gitu ya, lu demi harus masukin Maguire. Menurut gue Maguire nggak akan mungkin akan bermain di beberapa pertandingan, cuma nggak akan banyak di musim ini. Leicester sendiri kemarin kalah sama Chelsea, walaupun berhasil mencetak gol gitu ya. Dan sekarang matchnya di kandang Leicester. Mungkin menurut gue ini malah harusnya bisa jadi pembuktian dari MU sendiri apakah beneran udah bangkit dan akan tsunami trophy atau tidak gitu kan. Jadi kayak gitu beberapa prediksi fixture gue untuk game kelima dan tim mana aja yang bisa kita incer. Dan berikutnya langsung aja gue akan membahas mengenai transfer plan atau rencana transfer gue. Oke, di sini udah tim gue yang belum gue kotak-katik sama sekali dan gue belum melakukan transfer gitu ya. Dan seperti yang lihat di sini gue masih menggunakan formasi 4-4-2 dengan kiper gue masih Ramsdale, TAA, Trippier, James, Cancelo, Martinelli, Salah, Gross, Luis Diaz, dan juga Haaland dan juga Jesus. Untuk kapten, gue nggak bahas di di game week ini karena menurut gue udah hampir pasti banget lock sama Erling Haaland melawan Nottingham Forest di home. Salah Newcastle menurut gue akan banyak yang gak kaptenin dia juga, terutama dengan dia blank kemarin. Newcastle pun agak sedikit bagus ya pertahanannya menurut gue, terutama ya musim ini. Dan jadinya gue akan kapten Haaland 90%, gue udah yakin banget sama pemilihan ini. Jadinya gue akan membahas aja mengenai transfer plan gue, dimana kalau lihat ada beberapa pemain yang gue lumayan concern gitu ya. Kayak yang pertama pastinya Trippier yang menghadapi Liverpool. Sulit banget pastinya, cuma game week ke-6 sampai dengan game week 10 gue suka pertandingan Newcastle, dan gue masih harus berpikir pastinya ya apakah gue harus transfer out Trippier atau enggak. Cuma yang gue mulai risih gitu ya dengan Ramsdale, walaupun dia 2 kali dan mendapatkan 6 poin, cuma ya gue rasa dengan harga 4,5 harusnya kita punya Sanchez yang punya poin lebih tinggi daripada itu kan. Dan di sini jadi gue kemungkinan besar akan transfer out Ramsdale dengan gue ganti sama Sanchez dengan harga 4,6 sekarang. Cuma menurut gue fixture dari Brighton ini bagus banget ya, apalagi dengan sampai game week 8. Ramsdale masih ketemu MU di game week beberapa gitu, Arsenal, tapi Ramsdale di game week 8 sampai game week 8 masih bagus banget. Dan di game week 9 lawan Liverpool yang dimana menurut gue game week 9 gue akan melakukan wildcard, jadi gue masih oke-oke aja. Walaupun sebenarnya gue selalu bilang ya, gue nggak suka banget melakukan transfer kiper. Cuma di sini gue masih fine sama lini depan gue dan juga midfield gue. Jadi gue akan transfer Sanchez kemungkinan besar dengan uang di bank gue sekarang masih 0,8. Dan gue masih punya 1 transfer lagi. Jadi gue masih bisa sebenarnya untuk gantiin Trippier
sama Perisic. Cuma ya gue nggak tahu ya Perisic ini apakah akan bermain atau enggak di game week ke-5. Cuma fixture-nya juga agak sulit gitu kan. Di game week ke-5 dia lawan West Ham, di game week ke-6 dia lawan Fulham. Walaupun gampang, tapi game week 7 dia ketemu City. Dimana game week ke-9 gue baru akan melakukan wildcard kan. Jadi dia masih ketemu City dan juga Leicester. Dengan adanya kemungkinan rotasi, gue agak sedikit riskan gitu ya, gue pikir untuk memasukkan Perisic. Jadi gue punya opsi lain, yaitu adalah Veltman kalau nggak Dang. Di sini gue akan double up sama defendernya Brighton. Ya gue nonton 2 atau 3 game terakhir gitu ya, gue lumayan happy sama lini pertahanannya. Tapi opsi lain pastinya gue di sini punya Saliba juga sebagai pemain yang bisa nge-cover gue Arsenal. Cuma gue rasa gue condong akan memasukkan double Brighton defender ya di sini. Mungkin Dang atau enggak Veltman. Jadi kayak gini tim gue untuk game week ke-5, kemungkinan besar gue akan melakukan 2 transfer, Sanchez sama Dang masuk, menggantikan Ramsdale dan juga Trippier. Cuma gue pastinya finalnya akan gue upload juga di Twitter ataupun di YouTube gue atau bahkan Instagram kalau gue nggak lupa. Jadinya pantengin terus saya, jangan lupa follow kalau kalian belum follow. Kalau kalian punya pertanyaan jangan lupa untuk komen aja di bawah, gue akan sebisa mungkin jawab. Dan kalau kalian merasa terbantu sama video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Thank you semuanya. Dan jangan lupa deadline di hari Rabu jam 12 malam. Thank you semuanya. Dadah.